kan masalah perselingkuhan itu norma ya. Bagaimana kita mempertahankan diri untuk tidak berselingkuh. Kemudian orang melakukan perselingkuhan, tentu ada alasannya, ada yang mengajak, terus ada lagi bahwa dia sudah nggak peduli lagi, ada lagi mungkin dia juga ya mau diceraikan juga tidak masalah, masalah anak kalau dalam hal ini anak punya anak jadi menghambat untuk terjadinya perselingkuhan. Tapi karena suaminya berselingkuh, akhirnya norma untuk mempertahankan kebaikan perkawinan itu kan sudah luntur. Jadi otomatis memudahkan dirinya untuk melakukan perselingkuhan juga. Sekarang kan ini tergantung norma ya. Jadi bagaimana kita menganggap selingkuh itu nggak masalah. Apalagi kalau ada contohnya, kalau ada rasa dendam, kenapa suami berselingkuh? Kita kan tidak tahu apa yang dulunya pada dirinya itu dia menganggap selingkuh itu wajar atau menganggap selingkuh itu sebetulnya kurang baik. Itu kita tidak tahu. Tapi jelas dengan adanya suami yang berselingkuh, maka akan lebih mudah untuk ikuti perselingkuhan. Jadi misalnya diajak saja dia langsung mau, atau bisa juga diajak awalnya menghindar. Tapi jadi semua itu tergantung juga pada dirinya bagaimana, lalu suaminya bagaimana, lalu belum keluarga, bagaimana sih sudah tetap selingkuh, nggak peduli sudah ada. Tapi sanksi sosial itu sekarang tambah lama tambah lemah. Jadi tambah lama orang tidak mempersoalkan kalau misal orang berselingkuh, paling-paling ya berselingkuh, bukan memojokkan kok sampai berselingkuh. Jadi beda sekali dengan norma yang terjadi pada dekade-dekade yang lalu. Ada hubungannya dengan masa lalu, ada hubungannya juga bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya ya baik-baik saja, kemungkinan berselingkuh akan lebih kecil. Tapi kalau misalnya ada ya kurang senang dengan orang tuanya sering berselingkuh, maka mungkin saja terjadi peniruan. Minta maaf atau tidak itu ada beda satu dengan yang lain. Ada orang dia seperti hatinya tidak mau minta maaf, tapi asal saja kata-kata itu seolah-olah tidak mempunyai arti. Ada orang yang betul-betul mendalam, atau barangkali dia juga sebetulnya melakukannya karena juga kesal ke suaminya. Jadi terbawa kesal sehingga terbawa bahwa itu bukan hal yang terlalu menyimpang. Norma lingkungan, kalau norma lingkungan sudah begitu, orang akan mudah terbawa. Misalnya, orang di lingkungan selebritis itu kan cukup sering mereka mudah terbawa pada suatu perselingkuhan dan dianggap sebagai hal yang wajar. Itu yang banyak terjadi. Pengaruh terhadap anak itu melihat begitu kan, menganggap ini hal yang biasa, walaupun belum tentu meniru. Tapi kalau ada suatu tantangan, maka anak itu di kemudian hari juga lebih mungkin meniru. Kita lihat pada misalnya pria yang istrinya ada beberapa istri, seringkali dia anaknya mengatakan saya tidak mau seperti itu karena ya saya merasakan sendiri pahitnya mempunyai bapaknya banyak istrinya. Tapi begitu ada masalah dengan istrinya, begitu sudah kurang cinta pada istrinya, atau istrinya melakukan suatu perbuatan yang kurang baik, maka dia mudah meniru bapaknya lagi. Jadi banyak hal yang ikut menentukan apakah seseorang akhirnya akan berselingkuh atau tidak. Kita lihat dulu alasan ikutnya apa, siapa yang mengasuh lebih baik, apakah bapaknya akan mengasuh lebih baik atau ibunya. Itu kan ada beberapa hal yang menentukan. Waktu yang diberikan, kasih sayang yang diberikan, anaknya lebih senang ke siapa, lalu juga faktor keuangan juga ikut menentukan. Jadi kita tidak bisa begitu saja bahwa begini baik ke bapaknya, begitu baik ke ibunya. Itu harus kita lihat secara keseluruhan. Dan kita lihat lagi, anaknya itu biasa dengan siapa, senangnya dengan siapa, apakah bagaimana dengan calon
bapak asuhnya, ibu asuhnya, itu semua akan ikut menentukan bagaimana. Kalau hubungannya baik, tapi ibu asuh atau calon bapak asuh atau calon ibu asuhnya kurang baik, kan ya jatuhnya juga kurang bagus ya, untuk kesalannya itu juga bisa terbawa oleh ya kesalnya pada perbuatan suaminya, bisa terbawa karena ini sebetulnya memang dianggap pasangan yang ideal. Mungkin dia seorang perayu di mana dia percaya bahwa ini tidak akan melakukan perselingkuhan. Itu harus kita teliti secara lebih detail. Faktor-faktor lain akan ikut menentukan, bukan hanya kebutuhan biologis. Ya, mungkin saja bisa juga dia senang ke berondong atau tidak. Belum tentu setiap orang senang ke berondong, tapi mungkin ini kebetulan berondongnya cocok, dia senang berondongnya cocok, kan kita tidak tahu, kan tidak setiap orang seleranya itu sama. Kalau semua orang seleranya sama, maka ada orang yang top, semua orang ikutin dia, ada orang yang tidak disenangi, tapi ini selera orang akan ikut menentukan.